wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Rosalin Arifah Putri, Magister Kebidanan. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi Sarjana Terapan jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Asuhan Kebidanan KB dan Masa Antara. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 6 di program studi Sarjana Terapan Kebidanan. Memiliki bobot SKS sebanyak 2 SKS teori dan 3 SKS praktik. Mata kuliah ini membahas tentang konsep hak-hak reproduksi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, upaya pencegahan dan deteksi dini serta memberikan asuhan pelayanan keluarga berencana. Mata kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Asuhan Kebidanan KB dan Masa Antara adalah CPL 2, CPL 6, dan CPL 7. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini adalah CPMK 6 dan CPMK 7 yang tertuang di dalam rencana pembelajaran semester yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Koordinator Mata Kuliah Asuhan Kebidanan KB dan Masa Antara. Untuk menyampaikan materi pembelajaran dari mata kuliah tersebut, saya akan menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, saya akan menyampaikan materi dengan menerapkan pembelajaran yang integrasi beberapa metode, yaitu metode ceramah interaktif, diskusi, demonstrasi, simulasi, dan praktik laboratorium. Penyampaian materi ini nanti didukung oleh sumber belajar yang beragam, meliputi Learning Management System atau LMS yang digunakan oleh Poltekkes Kemenkes Kaltim, yaitu SIP, kemudian buku ajar, jurnal, dan evidence base serta hasil penelitian yang terintegrasi dalam rencana pembelajaran semester. Teknik penyampaian kedua yaitu interaksi. Pada tahap interaksi ini, saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan membangun interaksi secara aktif melalui tatap muka di kelas. Mahasiswa yang saya libatkan dalam kegiatan brainstorming, diskusi kasus, tanya jawab, serta simulasi konseling keluarga berencana dengan menggunakan ABPK. Selain pembelajaran di kelas, saya juga memfasilitasi dan memanfaatkan Learning Management System melalui SIP sebagai media pembelajaran daring. Sehingga melalui SIP ini saya tidak hanya membagikan materi, tetapi juga memberikan penugasan, melakukan penilaian, serta memberikan umpan balik kepada mahasiswa. Teknik yang terakhir dengan pendekatan asesmen. Pada sistem penilaian, ini sudah tercantum dan tertuang di dalam rencana pembelajaran semester. Mata kuliah Asuhan Kebidanan KB dan Masa Antara memiliki bobot penilaian 40% untuk penilaian teori dan 60% penilaian praktik yang tertuang di dalam RPS. Dan pada saat di dalam kelas pembelajaran, saya menerapkan asesmen sumatif dan asesmen formatif. Pada asesmen evaluasi formatif, saya akan memberikan pertanyaan secara langsung, berinteraksi dengan mahasiswa, dan juga menggunakan beberapa platform digital, yaitu menggunakan kuis atau Kahoot. Selanjutnya untuk penerapan dan pemberian nilai melalui evaluasi sumatif, saya menggunakan teknik lab skill konseling keluarga berencana dengan menggunakan alat bantu pengambilan keputusan ber-KB atau ABPK yang dilaksanakan di laboratorium. Penilaian ini dilakukan untuk menggunakan penuntun belajar, praktikum, daftar tilik, dan rubrik penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa secara objektif dan komprehensif. Selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran dari salah satu materi di mata kuliah Asuhan Kebidanan KB dan Masa Antara, yaitu konseling KB menggunakan ABPK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Baik adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita tentang mata kuliah Asuhan Kebidanan KB dan Masa Antara untuk pertemuan selanjutnya ya. Sebelum saya
memberikan materinya, terlebih dahulu saya absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Tidak ada ya. Ketua kelas tadi sudah melakukan absensi ya? Sudah ya? Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih Kating. Baik adik-adik semuanya ya, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan ya tentang materi berikutnya. Tapi sebelum saya masuk ke materi ini, saya mau refresh dulu terkait pertemuan yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar metode kontrasepsi ya. Apa saja jenisnya adik-adik? Ada suntik ini. Oke, ada suntik, ada IUD atau spiral, ada apa lagi? Ada implan. Ada implan, apa lagi? Yang diminum? Pil KB ya. Kondom juga termasuk alat kontrasepsi nggak? Termasuk. Ya, baik. Kemarin kan kita sudah belajar jenis-jenisnya, kemudian efek sampingnya, kemudian juga keuntungan dan kerugiannya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana teknik menyampaikan metode kontrasepsi tersebut dalam sebuah konseling ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang konseling KB dengan menggunakan media ABPK ya. Tapi sebelumnya semua bisa lihat di layar ya? Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya harapannya adik-adik semua bisa paham tentang konsep dasar dan prinsip. Kemudian tujuan konseling, jenis konseling, benefitnya konseling, peran konselor, dan yang terakhir adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dan simulasi konseling KB ya. Nah, ini ada dua hal. Saya ingin tanya dulu nanti sisi kiri dengan sisi kanan. Yang sisi kiri mungkin ada yang mau menjawab terkait dengan sebelum kita menentukan metode kontrasepsi, menurut kalian informasi apa saja yang harus digali dari seorang klien? Kalau yang di sisi kanan saya, coba diskusikan mengapa seorang bidan tidak boleh langsung menentukan jenis kontrasepsi yang akan digunakan oleh klien. Ada yang mau jawab? Mau memberikan pendapatnya? Bebas, silakan. Izin Ibu. Ya. Yang Namanya siapa? Winda Anwar. Oke, silakan Winda. Jadi metode sebelum menentukan metode kontrasepsi, informasi yang harus kita gali dari seorang klien adalah kontrasepsi, apakah klien pernah menggunakan kontrasepsi tersebut, dan jika pernah, kontrasepsi apa yang pernah digunakan oleh klien. Good job. Tepuk tangan dulu buat Winda. Memberikan pendapatnya tentang kenapa seorang bidan itu tidak boleh langsung menentukan jenis kontrasepsi. Dijawab saja, tidak perlu takut. Kita nanti akan diskusi. Angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Siapa namanya? Oke, jadi apa? Kenapa tidak boleh langsung menentukan jenis kontrasepsi? Nanti kliennya kenapa? Pertama tidak nyaman. Oke, terus apa lagi? Iya, tidak cocok. Ya, jadi kalau kita langsung menentukan, khawatirnya nanti tadi yang sudah disampaikan oleh dua teman yang di sisi kanan, tidak cocok dengan tidak nyaman. Jadi sudah tahu ya, sudah paham ya kenapa kita perlu yang namanya belajar konseling. Apa itu konseling? Nah, konseling KB itu adalah komunikasi dua arah antara bidan dan klien yang bertujuan untuk membantu klien memahami pilihan kontrasepsi sehingga dia mampu mengambil keputusan secara sadar, sukarela, dan bertanggung jawab. Ini kenapa saya hitamkan? Karena ini adalah poin pentingnya arti dari konseling KB. Ya. Kemudian tujuan kita memberi konseling itu apa? Supaya menghindari ketidakcocokan antara kontrasepsi yang dipakai
oleh klien, ya. Kemudian juga sesuai dengan kebutuhan. Jadi tujuan konseling di sini ada 5. Yang pertama, memberikan informasi yang benar. Yang kedua, kita membantu klien memilih kontrasepsi yang sesuai. Karena tidak semua pasien itu cocok dengan pil KB. Tidak semua cocok dengan suntik, nggak cocok dengan implan, nggak cocok dengan spiral atau IUD. Karena semuanya itu tergantung dari penerimaan tubuhnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, mengurangi kesalahan penggunaan kontrasepsi. Ya. Contoh, kita kan kalau kita mau dengan konseling, kita kan juga memberikan contoh ya, memberikan kasus nyata. Pada saat kita memberikan contoh pun, kalau perlu kita demonstrasikan. Ya, contohnya sering sekali, misalnya kita ajarkan untuk dia cara penggunaan kondom yang baik dan benar. Kadang-kadang masih banyak pasien yang salah menggunakan kondom yang baik dan benar itu seperti apa, gitu ya. Jangan sampai kondom itu dipakai untuk mencegah kehamilan, justru malah terjadi kebocoran atau kehamilan, ya, kebobolan seperti itu. Sehingga dalam tujuan konseling juga kita di situ tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan penggunaan kontrasepsi, ya, meningkatkan kepatuhan. Karena di dalam pelayanan KB itu pasti ada yang namanya kunjungan ulang. Ya. Banyak pasien yang kadang-kadang mungkin dia lupa minum pil, benar ya? Karena pil itu karena tiap hari, ya. Kalau dia terlambat 3 hari, dia harus gimana? Kalau sampai terlambat dia 1 minggu, nggak mungkin kan 7 tablet langsung diminum sekaligus, nggak bisa. Ya. Dan terakhir itu adalah menjamin hak reproduksi. Itu adalah tujuan kita, maka kita harus konseling. Ya. Selanjutnya, nah, prinsip konseling ini ada 4. Pertama, berpusat pada klien dan menghargai keputusan klien. Yang kedua, kita hormati hak dan otonomi klien untuk memperoleh informasi yang lengkap. Ya. Menjaga kerahasiaan empati. Semua informasi pribadi harus dijaga dan kita harus menunjukkan empati. Ya. Dan yang terakhir, kita lakukan komunikasi efektif yang sesuai dengan evidence based practice. Ya, artinya seluruh informasi konseling itu harus sesuai dengan standar pelayanan kebidanan yang terbaru, pedoman ilmiahnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin Ibu, Boleh, silakan. Saya Serlin Marlina Bu, izin bertanya, bagaimana ya program konseling ini dapat meningkatkan keberhasilan dalam penggunaan KB Ibu? Oke, baik. Kenapa kok konseling ini bisa berhubungan untuk meningkatkan program KB? Ya. Karena dengan konseling kita kan komunikasi, memberikan informasi, ya, saya lihat. Kita memberikan informasi, mengajak, persuasif, mengajak klien untuk dia mau menentukan pilihannya, kontrasepsinya yang cocok. Mungkin yang tadinya dengan tidak kita kasih konseling, dia tidak tahu ternyata menggunakan kontrasepsi itu seperlu itu, gitu ya, untuk menjaga kesehatan perempuan juga, untuk menghindari resiko kehamilan yang berulang misalnya, atau banyak anak tapi tidak terkontrol, gitu ya. Membantu mereka untuk membuat program, mengatur, bukan membatasi, mengatur, ya, mengatur jarak kehamilan. Kan banyak sekali ya ibu-ibu yang di luar sana yang jarak kehamilannya itu dekat. Yang kalau kita sebagai orang kesehatan tahu resikonya kalau terlalu dekat itu apa yang terjadi. Sehingga dengan adanya kita memberikan konseling, komunikasi dengan pasien, itu akan membantu mereka mendapatkan informasi yang benar. Bisa dipahami, Mbak Serli? Oke, ya. Terima kasih Mbak Serli pertanyaannya. Oke, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini, jenis
konseling. Kalau di konseling KB itu ada dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaan maupun tujuannya. Jadi ada 3, konseling awal, konseling tindak lanjut, dan konseling rujukan. Kemudian manfaatnya apa Bu? Kita memberikan konseling. Sama halnya konseling-konseling pada saat ibu hamil, ibu nifas, bersalin. Tentu ada untuk klien ya, memperoleh informasi, memahami pilihan kontrasepsi, meningkatkan kepercayaan diri, mampu mengambil keputusan sendiri, mengurangi kecemasan. Ya, banyak sekali pasien yang takut menggunakan metode kontrasepsi yang jangka panjang. Kenapa? Karena takut. Karena ketidaktahuan. Ya, karena adanya mitos dan fakta. Dengan konseling, pasien yang mengikuti konseling, artinya dia akan tahu gitu, yang mana mitos, yang mana fakta. Ya. Kemudian meningkatkan kepuasan pelayanan. Yang terakhir meningkatkan keberhasilan penggunaan kontrasepsi yang tadi sudah ditanyakan oleh pasien. Kalau bagi tenaga kesehatan, ini kita meningkatkan hubungan terapeutik, mempermudah pelayanan, meningkatkan kepuasan klien, mengurangi kesalahan penggunaan kontrasepsi, dan yang terakhir sama meningkatkan keberhasilan program. Ya. Slide berikutnya, nah ini ya. Jadi kalau kita memberikan konseling KB, itu ada media khusus yang digunakan. Ya, ini adalah alat bantu pengambilan keputusan ber-KB. Ya, adik-adik semua ya, bisa lihat ya. Nah, jadi kalau kalian konseling hamil, konseling bersalin, nifas itu bikin sendiri. Benar kan medianya ya, lembar baliknya. Tapi kalau KB itu ada sendiri khusus yang sudah terstandar. Jadi gunakan untuk medianya adalah alat ini APBK. Nah ini adalah step by step menggunakan APBK. APBK maksud saya. Membangun hubungan dengan klien, mengidentifikasi kebutuhan, melakukan screening menggunakan APBK, menjelaskan pilihan metode kontrasepsi, membandingkan pilihan, decision maker, menjelaskan cara penggunaan, inform consent, dan yang terakhir adalah dengan membentuk konsen. Oke. Kemudian saya mau tanya dulu, konseling itu apa? Komunikasi dua arah. Ya. Kemudian salah satu stepnya apa kalau konseling? Yang pertama, salam terapeutik, bina hubungan saling percaya. Nah, pertemuan berikutnya nanti kita akan simulasi konseling KB dengan ABPK nanti di laboratorium. Ya, jadi nanti saya akan membagi beberapa kelompok kecil dan nanti akan saya simulasikan bagaimana cara dan teknik kita memberikan konseling KB step by stepnya dengan menggunakan ABPK, dan juga ada alat bantu untuk kelayakan medis yaitu roda clock. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masuk adik-adik. Oke, silahkan. Baik, sesuai dengan janji saya di pertemuan di sebelumnya, ya kan kalau tadi kita di kelas sudah belajar tentang teori dari konseling KB, sekarang kita belajar bagaimana cara untuk memberikan konseling KB, praktiknya ya. Saya rasa adik-adik sudah paham ya. Untuk ini makanya hari ini kita akan langsung saja praktek untuk bagaimana memberikan pelayanan konseling kontrasepsi ya, konseling KB. Oke, mungkin saya minta tolong dulu saya contohkan, nanti sisanya teman-teman nanti adik-adik meredemonstrasikan ya apa yang sudah saya berikan. Boleh mungkin Mbak Ilma sama siapa pendampingnya, ceritanya ada yang jadi suami gitu ya, Meliana ya, jadi suami, nanti berarti Yarde sama Lisa nanti yang meredemonstrasikan. Oke, sepakat ya? Oke, sekarang tukar dulu tempat duduknya. Saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu bagaimana teknik memberikan konseling KB. Selamat datang Ibu. Selamat siang. Apa kabar?
Alhamdulillah saya baik. Ibu perkenalkan ya, nama saya Ibu Bidan Rosalin. Saya kebetulan bertugas di klinik untuk bagian pelayanan KB. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Ilma. Bapak? Bapak Melian. Oh, Bapak Meli. Ya. Baik, kalau boleh saya tahu Ibu Ilma datang ke sini dalam rangka apa? Jadi tujuan saya di sini saya ingin menggunakan KB Ibu. Mm-mm. Saya masih bingung karena ada banyak pilihan. Kira-kira yang cocok untuk saya apa ya Ibu? Oke, berarti Ibu datang ke sini untuk mengetahui jenis kontrasepsi apa yang cocok ya Bu ya? Baik, kalau boleh saya tahu Ibu punya nggak bayangan atau mungkin ada pertimbangan alat kontrasepsi yang sudah Ibu ketahui sebelumnya? Untuk yang saya ketahui akhir-akhir ini saya sedang melihat di media sosial. Mm-mm. Saya ada melihat kontrasepsi spiral Ibu. Oh, kontrasepsi spiral. Ibu tahu dari mana tentang Dari kontrasepsi? sosial media. Oh, sosial media. Berarti Ibu aktif sekali ya menggunakan sosial media. Baik, kalau Ibu sudah punya pertimbangan untuk kontrasepsi yang mau Ibu pakai, saya mau mengkaji dulu ya Bu ya, memastikan nama Ibu, kemudian juga data-datanya ya. Baik. Ibu, kalau dari lihat data yang saya miliki, yang saya sudah kaji, kita lihat di sini ya Bu, ini adalah diagram Klopp. Jadi diagram Klopp ini adalah kriteria kelayakan medis sebelum pasien menggunakan alat kontrasepsi ya. Kalau dilihat di sini kita sama-sama lihat ya Bapak Ibu ya. Nah ini ya, Ibu punya tekanan darah 160 sampai 100. Ini 140 sampai 159 atau 90 per 60 ya. Kalau dilihat di sini, nah ini ada kategorinya Bu. Kalau angkanya 3 itu tidak direkomendasikan untuk digunakan ya. Kalau angkanya 1 atau 2 itu boleh. Nah, tadi Ibu mengatakan Ibu ingin sekali menggunakan spiral, tapi belum tahu ya spiral itu yang bagaimana caranya dan yang lain-lain. Nah, kalau tadi pilihan Ibu adalah spiral, itu sebenarnya Ibu lebih cocok menggunakan spiral. Kalau Ibu menggunakan pil atau suntik itu kurang direkomendasikan karena dia mengandung hormon. Sehingga karena dia mengandung hormon, akibatnya tekanan darah Ibu tidak turun gitu ya, tidak stabil ya, malah justru memperberat. Sehingga Bapak, Ibu disarankan untuk menggunakan yang metode jangka panjang ya, yang memang lebih cocok itu adalah spiral atau yang kita kenal kalau di kesehatan itu alat kontrasepsi dalam rahim ya. Itu adalah teknik pemberian konseling KB yang tadi saya sudah sampaikan ya. Apakah ada yang mau didiskusikan sebelum saya meminta kepada adik-adik untuk melakukan redemonstrasi? Cukup? Apakah sudah jelas yang saya sampaikan? Jelas ya. Kalau begitu, ada yang bersedia untuk melakukan redemonstrasi? Saya bersedia Ibu. Oke, kalau begitu kita tukaran ya tempat duduk ya. Saya nanti akan melihat apakah nanti adik ya Mbak Yarde dan harus ada yang jadi pasiennya ya, supaya nanti kelihatan betul-betul melihat teknik konselingnya. Nanti kita akan sama-sama memberikan masukan. Oke, ya silahkan Mbak Yardenya di sini, saya yang berada di situ. Selamat pagi Ibu, Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya Bidan Azaria Desunita yang bertugas pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lisa. Dengan Ibu Lisa. Ini suaminya Ibu ya? Dengan Bapak siapa Ibu? Bapak Ilmi. Baik. Ibu sebelumnya gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, oke. Untuk kedatangannya pagi hari ini ingin melakukan apa Ibu kalau tahu? Saya kedatangan ke sini ingin mengkonseling tentang KB dikarenakan saya ingin menggunakan KB tetapi masih bingung mau KB apa. Oke, baik Ibu. Sebelumnya Ibu udah tahu tidak dengan KB? Apakah udah pernah mendengar atau melihat gitu melalui media sosial? Kalau mendengar pernah dari tetangga, cuma kalau lebih tahunya belum tahu. Baik, sebelumnya saya ada terlebih dahulu ya Bu ya. Dengan Ibu Lisa ya Bu ya. Ini maaf Bapak, dengan atas nama Bapak siapa? Bapak Ilmi.
Baik. Ibu sebelumnya udah punya anak? Udah anak satu. Anak sama Lang ya? Iya. Umurnya berapa Ibu? 2 bulan. 2 bulan ya Ibu. Nah, baik Ibu di sini itu ada 5 KB Ibu sebelum saya menjelaskan. Ibu menggunakan KB alasannya apa? Ibu kok boleh tahu? Karena ingin menunda kehamilan 3-4 tahun. Ingin menunda kehamilan ya Bu ya, jarak anaknya ya. Baik. Baik Ibu, di sini saya rekomendasikan itu ada KB untuk menunda kehamilan lebih jauh itu ada 2 Ibu. KB AKDR dan KB PBK Ibu. Nah, untuk ADR itu biasanya disebut dengan KB susuk Ibu. Nah, untuk KB AKDR itu KB yang dimasukkan di dalam rahim. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kita refleksi dulu, ada yang mau diungkapkan? Bagaimana? Ada deg-degannya ya Ibu. Terus yang bertanya? Ngeblank Ibu, karena terlalu fokus ke depan Ibu. Oke, gitu. Baik, mungkin kalau dari saya sedikit saja evaluasinya ya. Yang pertama, memang kita harus pelajari dulu ini ABPK ya. Jadi nanti banyak belajar bagaimana cara membuka posisinya ya. Kemudian harus diingat ada kode-kodenya ya, kanan dan yang bagian bawah ya. Jadi pada saat selamat datang yang mana, kemudian yang di bawah itu adalah jenis-jenis kontrasepsinya. Sehingga kalau misalnya pasiennya tadi sudah bilang saya mau menggunakan implan. Nah, harus ingat implan agak AKBK, mohon maaf ya. Jadi di bawah langsung nanti dibuka untuk yang AKBK seperti itu. Kalau dari awal penyapaan dan yang lain-lain itu sudah ada salam, sapa ya, tujuannya apa dan segala macam. Hanya satu yang mungkin yang harus kita luruskan ya, ketika tadi pasiennya bertanya nih ya, boleh nggak Bu kami langsung berhubungan kalau untuk yang implan? Nah mungkin Mbak Yarda lupa kemarin waktu saya menjelaskan terkait dengan kontrasepsi implan itu tidak bisa langsung berhubungan ya, karena ada menunggu masa efektivitas dari KB implannya itu sendiri, sehingga disarankan kalau memang mau melakukan hubungan seksual menggunakan kondom. Kapan? Mbak Lisa mungkin tahu jawabannya? Nah, setelah 1 minggu atau 2 minggu ya. Jadi kalau misalnya mau langsung nih, disarankan untuk pakai kondom. Karena kalau implan itu butuh waktu ya. Efek obatnya yang di dalam kapsulnya itu butuh waktu untuk menyesuaikan di tubuhnya. Sehingga memang belum efektif itu ya selama 1 minggu. Jadi disarankan untuk menggunakan kondom. Mungkin itu nanti yang mau dijelaskan. Jadi pada saat memberikan materi, juga sama menjelaskan kepada pasien, dijelaskan secara lengkap ya, karena ini masih di laboratorium jadi nggak apa-apa salah, namanya juga proses belajar, bener ya. Tapi nanti kalau di lapangan, di praktek mungkin nanti waktunya agak sedikit lama begitu ya. Saya rasa itu ya adik-adik, semoga punya pengalaman untuk bisa nanti memberikan konseling KB dengan lebih baik ya, dengan menggunakan beberapa teknik yang sudah saya sampaikan di kelas ya. Ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Cukup ya, baik, saya akhiri hari ini untuk perkuliahan kita di praktik di laboratorium. Terima kasih atas kehadiran, kerjasama dan kerja kerasnya. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.